Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini saya akan coba mereview hasil-hasil pertandingan yang sudah dimainkan di Liga Premier Inggris yang baru dibuka sejak hari Sabtu, tetapi sudah dimulai pada Jumat waktu setempat atau Sabtu dini hari. Diawali dengan Arsenal yang mampu mengalahkan tuan rumah Crystal Palace dengan 2-0 ya, lewat gol Gabriel Martinelli dan gol bunuh diri dari Guehi, sehingga membuat The Gunners ini mendapatkan kemenangan di awal pembuka yang manis buat pasukan Arteta, karena pada musim kemarin mereka di pembuka kalah dari Brentford, juga dari London, dengan 0-2, karena mereka memang selalu agak sulit kalau membuka pertandingan awal musim. Tapi dengan skuad yang bagus pada musim ini, Arsenal nampaknya akan menjadi kandidat penantang terkuat bagi Manchester City dan Liverpool yang lebih diunggulkan. Wakil-wakil London ini nampaknya sangat menikmati laga pertama mereka dengan unggulan setelah Arsenal. Tottenham Hotspur juga mengawali laga pertama mereka dengan gemilang, bahkan sekarang memimpin klasemen ya dengan 4-1 setelah mereka di kandang sendiri mengalahkan Southampton, walaupun sempat dikejutkan dengan gol dari Ward-Prowse di menit ke-12, tetapi pasukan Antonio Conte ini agak tenang-tenang aja menikmati permainan. Akhirnya mereka bisa mendapatkan gol-gol gemilang, gol balasan dari pemain dari sisi flank, pemain belakang ya, Ryan Sessegnon. Kemudian bagaimana juga ada gol dari pemain belakang juga ya, Eric Dyer. Ya, ada gol bunuh diri dari Salisu dan akhirnya ditutup oleh Dejan Glušević, sehingga mereka bisa mendapatkan 4 gol. 3 poin ini terasa memang mengesankan bagi Antonio Conte yang berambisi untuk bisa mengganggu juga persaingan pertarungan di papan atas yang didominasi pada 5 musim terakhir oleh City dan Liverpool. Namun tidak boleh bersenang juga bagi Spurs ini, karena di Daily Whites ini pada musim yang lalu juga mengawali laga dengan baik. 3 pertandingan awal bahkan mereka clean sheet. Mereka itu menang lawan Manchester City di pertandingan di pekan pertama musim lalu. Kemudian mengalahkan Wolves 1-0, clean sheet juga mengalahkan Watford 1-0. Tetapi di 3 pertandingan selanjutnya di pekan ke-4, 5, 6 mereka itu kalah. Kalah dari Crystal Palace dengan 3-0. Dihajar di kandang sendiri oleh Chelsea dengan 3-0. Melawat ke Emirates dipukul oleh Arsenal dengan 3-1. Jadi itu yang membuat sekarang bagi Conte harus berhati-hati. Ini baru pertandingan pertama ya. Belum bisa dijadikan juga acuan bahwa mereka akan terus bertahan secara konsisten. Ya, walaupun kita lihat bersama bahwa mereka di pergerakan bursa transfer sama seperti Arsenal sangat agresif. Mereka sudah bisa mendapatkan Richarlison walaupun kemarin nggak bermain, tetapi nanti di next match dia akan bermain. Mereka juga sudah ada Ivan Perisic. Jadi saya pikir ini tim yang oke, selain Lenglet juga yang dipinjamkan dari Barca. Dan klub London lainnya yang menyelesaikan pertandingan dengan mendapatkan 3 poin saat tandang ke Goodison Park adalah The Blues Chelsea. Mereka memang tidak begitu mengesankan kalau bisa dilihat bahwa itu hanya dapat dipenalti di injury time babak pertama lewat Jorginho. Setelah Ben Chilwell itu dijatuhkan di kotak penalti oleh oleh Dacour di sana, sehingga wasit menunjuk ke putih dan mereka bisa mendapatkan ini gol satu-satunya. Tapi walaupun dengan penalti, 3 poin ini penting juga bagi pasukan Thomas Tuchel, karena mereka bisa mendapatkan di kandang lawan. Sambil mereka harus bersiap dalam pertandingan nanti big match, di mana The Blues akan menjamu Spurs dalam laga nantinya akan bermain di Stamford Bridge. Inilah di pekan kedua IPL yang menyuguhkan big match, derby klub sesama London yang dinantikan setelah Spurs menang dengan telak lawan Soton dan juga Chelsea bisa mendapatkan 3 poin. Sekarang mereka berdua harus bertarung. Saya pikir dalam 2-3 musim terakhir Spurs selalu sulit untuk bisa mengembangi permainan dari Chelsea, karena Chelsea musim kemarin aja bisa memenangkan pertandingan laga kandang tandang ya. Mereka luar biasa kalau selalu tampil melawan Spurs, tapi dengan kondisi seperti ini memang agak berbeda. Conte punya ambisi sebagai mantan pelatih yang pernah membawa Chelsea juara di 2017. Saya pikir Conte juga akan siap bertarung dengan mantan klubnya Chelsea.
di saat Spurs sedang bagusnya. Jadi ini pertandingan yang layak untuk ditunggu. Sementara bagi Arsenal, mereka harus nantinya akan menjamu Leicester. Ini pertandingan juga yang tidak mudah menghadapi Leicester. Tim asuhan Brendan Rodgers ini juga saya kira berpotensi untuk bisa paling tidak menahan imbang Arsenal. Tapi Arsenal dengan Gabriel Jesus sudah ada di sana didampingi oleh Bukayo Saka, Odegaard, Martinelli. Ini tim yang oke dengan Granit Xhaka di tengah sebagai double pivot ya. Bersama dengan Thomas Partey, ini bagus. Ya, Ben White sudah bergeser ke kanan. Mereka sudah punya William Saliba di sana untuk berdampingan dengan Gabriel Magalhaes. Nah, ini tim pemain-pemain yang bagus di garis belakang. Karena yang bermasalah bagi Arsenal pada musim kemarin adalah di garis belakang. Apalagi mereka punya penjaga gawang bagus. Aaron Ramsdale yang tampil sangat baik di saat menghadapi Crystal Palace. Paling tidak ada 3 penyelamatan gemilang dari Ramsdale untuk menggagalkan 3 peluang ya dari pemain-pemain Palace yang coba untuk bisa mengejar ketinggalan mereka. Dan kita lihat kemudian Liverpool melakoni laga tandang ke Craven Cottage, markasnya Fulham. Pasukan Jurgen Klopp ini harus bisa mengejar ketinggalan 2 kali sebelum mengakhiri pertandingan dengan 2-2. Jadi hanya 1 poin yang didapat di laga pembuka bagi Liverpool, sesuatu yang dalam mungkin 5-6 musim terakhir jarang kita lihat kalau Liverpool itu kalah di pertandingan pembuka. Tapi kali ini mereka bersusah payah untuk bisa mendapatkan 1 poin ini. Dan mereka harus terus bisa mengejar ketinggalan setelah Mitrovic menanduk bola. Jadi babak pertama hasil umpan Tete menggetarkan gawang Alisson Becker. Kemudian masih bisa disamakan dan untung Nunes selalu datang sebagai pemain penyelamat. Pemain sebagai super sub yang menggantikan Bobby Firmino ini. Bisa menyamakan kedudukan dengan gol indah. Dengan back heel dia yang sangat bagus. Lagi-lagi Muhammad Salah menjadi seorang pelayan bagi Nunes. Dan Nunes membuktikan bahwa inilah gol pertama dia di pertandingan resmi di IPL. Setelah dia juga membuat gol di Community Shield melawan City. Jadi makanya dia ini berbunga-bunga, yaitu dia berteriak tentunya, sangat senang karena dia bisa menunjukkan bahwa dia memang layak berada di tim The Reds ini. Dengan harga dia dengan bandrol sampai dengan 75 juta euro. Bahkan akan bergeser sampai mungkin bisa 100 juta euro nantinya. Nah, tapi kemudian Mitrovic juga bisa membuat gol lewat penalti setelah Virgil van Dijk mengganggu Mitrovic dan dia sendiri yang mengambil untuk bisa menaklukkan penjaga gawang Alisson. Untung saja di 8 menit kemudian setelah menit 72 itu 80 dibalas oleh Mo Salah setelah mendapatkan umpan gantian. Sekarang Nunes yang memberikan umpan. Kalau tadi Salah yang memberikan umpan, asis kepada Nunes, dan sekarang Nunes ganti memberikan umpan setelah menerima umpan panjang dari Trent Alexander-Arnold dan diselesaikan dengan baik oleh Salah. Dan ini tentunya momen yang bagus memang bagi Salah karena dia selalu bisa mencetak gol dalam 5 musim belakangan di partai pembuka Liverpool dan ini di musim ke-6 dia ikut mencetak gol dan memang selalu gol pembuka ini bersahabat dengan pemain asal Mesir ini. Dan Hendo hampir saja menentukan kemenangan bagi Liverpool di injury time. Tembakan dia dari luar kotak penalti itu membentur Mister Gawang ya. Upaya dari Rodak penjaga gawang ya, Fulham sudah melompat tapi gagal dan tidak mendapatkan gol. Sayang sekali bagi Liverpool pada mereka butuh 3 poin di sini. Juga kesempatan bagi Fulham dengan Kebanyo ya, menembak bolanya kena di tiang kanan Alisson. Tapi di babak pertama juga ada sebuah tembakan kaki kiri yang keras dari Luis Diaz dan juga membentur tiang kiri ya bagi penjaga gawang Rodak. Jadi memang ini serangan kedua tim ini silih berganti dan Liverpool harus puas. Namun pada tanggal 16 yang akan datang, pada hari Selasa depan, Liverpool harus bersiap untuk melakoni laga kedua, di mana mereka harus berhadapan dengan Crystal Palace. Kali ini bermain di Anfield dan mereka harus bisa menang. Tidak boleh lagi tertahan imbang atau apalagi kalah. Tapi saya rasa mereka bisa mampu untuk mengatasi Crystal Palace saat bermain di kandang sebelum mereka akan bersiap menuju ke Old Trafford dalam pertandingan big match pada tanggal 23 Agustus yang akan datang menghadapi MU. Nah, MU pada malam ini akan turun bertanding melawan Brighton di kandang dan diharapkan pasukan Erik ten Hag ini bisa mendapatkan 3 poin menghadapi Brighton. Ini kesempatan karena 5 pertandingan terakhir kan MU itu bisa 4 kali menang dan hanya 1 kali kalah. Kemarin mereka kalah bahkan dengan 4-0 saat bermain di Brighton. Namun sekarang ada keyakinan dan rasa optimis bagi Ten Hag. Ya, kita tinggal tidak tahu bagaimana.
dia memotivasi tim ini, tapi yang pasti Ronaldo masih ada di sana. Eriksen juga sudah datang, ya. Lisandro Martinez juga ada di sana. 4-3-3 kita akan lihat, atau 4-2-3-1 dari Erik ten Hag. Kita akan tunggu dalam pertandingan malam ini. Juga setelah pertandingan antara MU di kota Manchester ini ada pertandingan lagi lain, tetapi sekarang juara bertahan Manchester City itu harus ke London, ya, harus ke markasnya West Ham. Ini harus juga hati-hati bagi pasukan Pep Guardiola, karena mereka sempat bermain 2-2 pada musim lalu ketika bermain di markas West Ham. Tetapi dengan kedalaman skuad yang oke, saya kira City bisa mengatasi dengan persentase 5-5-4-5. Kemenangan buat Manchester City atas West Ham. Namun bagaimanapun memang tidak boleh bermain-main, menganggap enteng saya pikir di sini, karena West Ham berpotensi untuk bisa membuat kejutan. Michael Antonio dan kawan-kawan ini sangat berbahaya, apalagi kalau bermain di kandang mereka di Stadion Olimpiade di London. Mereka suka untuk memberikan kejutan-kejutan, termasuk bagi Manchester City. Kita akan tunggu hasil pertandingan pada malam ini. 2 Manchester bermain, 1 bermain di Old Trafford dan 1 bermain di London. Semoga 2 Manchester ini bisa mendapatkan poin, masing-masing 3 poin, sehingga ini ada di atas dalam sebuah persaingan. Tetapi memang baru di pekan pertama, ya, masih banyak yang kita akan tunggu. Masih ada 37 pekan setelah mereka melewati semua pekan pertama ini. Masih panjang perjalanan ke depan, ya, masih banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi. Paling tidak dalam 10 pekan pertama saja kita akan tunggu bagaimana pergeseran di klasemen sementara ini di antara tim-tim unggulan. City, Liverpool, juga termasuk Chelsea, Spurs yang lagi bagus, Arsenal, termasuk dengan MU. Kita akan tunggu perkembangan nantinya klub-klub ini, tim-tim ini dalam pekan ke pekan sampai pada 10 pekan nantinya. Sampai di sini review saya dengan pertandingan-pertandingan sudah berakhir pada hari Sabtu, dan nantinya kita akan menunggu hasil pertandingan pada malam ini. Siapa yang akan bisa memenangkan pertandingan di antara 2 Manchester ini, apakah akan ada kejutan? Itu juga kita akan nantikan bersama. Oke, sampai kita berjumpa pada konten selanjutnya. Ciao!